Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul di auditorium PPG ini gitu ya. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bisa hadir di sini eh, sesuai dengan undangan yang dari Kepala Biro SDM untuk menghadiri acara apa ya? Ini sebetulnya pengenalan silaturahmi gitu ya dengan bakal calon anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah dari enam yang mencalonkan diri sudah terlihat di depan ini sudah pada datang semua gitu ya. Mungkin sebagai awal dari pembukaan acara ini kelihatannya memang acaranya agak resmi juga ini gitu ya. Jadi kita mulai sesuai dengan rundown yang telah disiapkan oleh panitia. Izinkan Bapak dan Ibu saya memandu acara ini mungkin nanti sebagai MC moderator atau apalah nanti dalam kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini akan berlangsung sekitar 2 jam mungkin ya atau lebih dikit. Pokoknya diusahakan sebelum sholat zuhur itu kita akan menyelesaikan acara ini. Mangga sambil menunggu yang lainnya, ini saya sebutkan dulu mungkin rundown acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mungkin yang pertama itu pembukaan. Ini sekaligus saya yang kedua nanti ada lagu Indonesia Raya, himne negeri. Terus ada laporan pembukaan mungkin karena Pak Warek duanya tidak hadir, mungkin nanti diwakili oleh Kepala Biro SDM sebagai pengundang juga gitu ya dan sebagai apa ya pucuk pimpinan tertinggi tendik gitu ya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia bersamaan dengan Kepala Biro Sarana dan Prasarana. Nah, nanti pada saat setelah laporan pembukaan dari Pak Panji itu ada arahan dari Kepala Biro Sarpras. Itu di sini sebetulnya bukan mewakili Kepala Biro Sarpras, tapi sebagai anggota MWA UPI dari unsur tenaga kependidikan yang apa ya masa aktifnya itu akan berakhir tahun 2025 gitu. Mungkin sudah 2 periode ya Pak. Oh, 1 periode ya. Oke. Mungkin nanti ada pengenalan, orasi sekaligus perkenalan dari para balon anggota MWA dari unsur Tendik. Terus nanti komitmennya seperti apa. Nah, setelah itu baru penutupan mungkin bagi Bu Negeri atau foto bersama dan acara diakhiri dengan mudah-mudahan dengan lancar gitu ya. Mungkin untuk yang pertama mari kita sejenak berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Himne Universitas Pendidikan Indonesia masih tetap berdiri, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dipersilakan dulu. Bapak dan Ibu, kita akan melangkah ke acara berikutnya. Mangga yang baru datang untuk mengisi kursi yang baru. Ini mau arahan dulu apa mau calonnya langsung di depan? Oke, jadi sebelum arahan dari atau laporan pembukaan, mungkin sebaiknya ini para bakal calon MWA-nya untuk bisa duduk di depan. Mangga boleh menyesuaikan dengan foto aja ya Bapak dan Ibu biar fotonya sesuai urutan yang ada di foto aja. Ini kursinya soalnya udah disiapkan. Mangga Bapak dan Ibu yang calon, mohon bisa tepuk tangan Bapak dan Ibu. Sekaligus Pak Kepala Biro SDM untuk bisa menempati kursi yang ada di sebelah kiri saya. Eta biasa nama gitunya gitu. Kade salah. Bapak dan Ibu, mangga mungkin sekarang ada laporan pembukaan sekaligus dari sambutan mungkin dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Pak Panji kami persilahkan. Turun Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Biro Sarana Prasarana yang saya hormati, rekan-rekan Tendik yang saya banggakan, dan wabil khusus ini para bakal calon anggota MWA unsur Tendik, Pak Aep, Pak Aji, Pak Asep, Pak Riki, Pak Sarna, dan Pak Uus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita semua masih dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, sampai kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, tujuan kami mengundang Bapak Ibu semua adalah supaya Bapak Ibu sebagai calon pemilih dapat mengenal lebih dekat para calon ini. Ya. Jadi nanti insya Allah di tanggal 12 November Pak Budi ya, bersamaan dengan kegiatan pengukuhan guru besar, kita seluruh Tendik di UPI akan melakukan pemilu raya dalam rangka memilih bakal calon atau memilih calon mungkin ya, memilih calon anggota MWA unsur tenaga pendidikan untuk periode 2025-2030. Kami harapkan semua Tendik, jadi nanti mohon Bapak Ibu semuanya dapat mensupport teman-teman di tempat kerjanya agar dapat menyalurkan aspirasinya. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang mengharuskan Bapak Ibu keluar kota, kami mohon Bapak Ibu semua dapat melakukan pemilihan ya. Nah, untuk proses pemilihan sendiri, kemarin jadi satu orang itu akan memilih 3 calon. Kalau tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Nanti siang akan ada rapat kembali di tim penjaringan, tapi untuk saat ini pemilihan itu untuk satu orang Tendik itu memiliki hak untuk memilih 3 calon dari 6 orang ini. Nah, nanti dari 6 orang bakal calon ini akan terpilih 3 calon MWA yang kemudian akan diajukan ke sidang pleno Senat untuk nanti kemudian ditetapkan siapa yang akan menjadi calon dari kita. Saya sebut mungkin calon dari kita ya, karena kita Tendik, Bapak Ibu ya. Nah, jadi insya Allah siapapun yang nanti yang terpilih dari 6 orang ini, karena 6 orang ini memang semuanya juga yang terbaik gitu ya. Karena sudah lolos menjadi bakal calon artinya memang sudah memenuhi syarat dan memang yang terbaik. Siapapun nanti yang terpilih, mari kita dukung. Kita dukung supaya tugas yang diemban calon kita di MWA dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya. Nanti mohon Pak Biro Sarpas untuk memberikan sambutan dan arahan ya Pak Biro. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Tendik. Baik, terima kasih Pak Panji arahan dan sambutannya. Mungkin ini sebelum ke para calon ini, di kita juga kan MWA itu memang sudah ada perwakilan Tendiknya. Itu ada periode 2020 sampai 2025. Nah, apakah baik kepada Bapak Antonius untuk bisa memberikan jangan sambutan arahan kepada atau misalnya pengalaman calon yang ada di depan dan buat teman-teman di kita Tendik di sini gitu. Mangga Pak Anton, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan ini saya sebagai perwakilan dari Bapak Ibu di MWA sangat berbahagia. Karena kenapa? Karena di akhir masa jabatan kita bisa kumpul di sini.
Dan ini ada rekan-rekan kita, sahabat kita, ada yang mencalonkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Biro ini sangat luar biasa. Karena saya tahu rekan-rekan itu punya potensi dan punya kapasitas untuk mewakili kita di Tendik. Itu. Intinya siapapun yang jadi, saya titip untuk bisa memperjuangkan Tendik di universitas kita. Bapak Ibu kan tahu keberadaan Tendik di kita itu. Dari 21 anggota MWA hanya 1 anggota kita. Untuk memutuskan itu kecuali aklamasi, tetapi kalau voting kita selalu kalah karena kita hanya 1. Nah, ini juga harus menjadi menjadi catatan kita, pikiran kita ke depan. Alhamdulillah pada waktu kita revisi statuta UPI itu sudah disampaikan, termasuk nanti apakah revisi itu akan disahkan atau tidak. Karena saya mengusulkan itu dua perwakilan Tendik dari semua jumlah Tendik yang ada di kita itu sampai 400 kurang lebih itu, karena gimana pun juga yang namanya kita di MWA itu untuk menguatkan kita. Jadi gimana pun juga saya titipkan ke rekan-rekan ini keberadaan Tendik di MWA, karena keberadaan Tendik di MWA itu sangat ini sekali gitu. Sangat sangat vital untuk memperjuangkan rekan-rekan semua nanti ke depan. Dari mulai jenjang karir, dari mulai ini nasib ini kan, status ini tenaga kependidikan kita. Jangan sampai kita itu contohnya jenjang Tendik itu dikali itu tumpang tindih gitu kan. Nah, itu yang saya harapkan ke depan gitu kan. Karena gimana pun itu akan menjadi PR bapak-bapak di sana. Karena situasi apalagi situasi sekarang dengan akan adanya pemilihan rektor, itu juga kita harus ini kan memikirkan ke depan juga untuk ke depannya gitu kan. Jangan sampai saya tidak mau Tendik itu ini kaum termarginalkan gitu kan. Tetapi kita sama-sama sebagai tenaga, sebagai karyawan UPI, yang namanya karyawan UPI itu bukan dosen, bukan Tendik, bukan PHL, tetapi itu karyawan gitu kata itu. Tetapi kita jangan itu jangan terlalu ini jombang gitu kan. Ya alhamdulillah kita juga menjadi PR nanti bapak-bapak yang akan jadi ini anggota Tendik yang terpilih dengan kesejahteraan gitu kan. Ya alhamdulillah pada waktu kita di situ kita menyampaikan ini untuk IBK aja alhamdulillah 10% bisa naik. Itu kan usulan itu kan dari Tendik dan kita koordinasi dengan ini MWA yang lain. Akhirnya menjadi kesepakatan akhirnya kita bisa naik 10%. Terus yang kedua juga kan kalau hanya 10% nanti Pak Biro gitu kan. Ya kalau bisa ya 10% lagi. Pada pada waktu Pak Solasuhudin itu menjadi rektor. Kalau 20% saya yakin kita akan akan mulai ini gitu. Saya yakin dengan kesejahteraan yang tinggi, kesejahteraan yang terpenuhi, kita juga kerja akan termotivasi dan itu akan menjadi tantangan buat karena gimana pun juga kalau kesejahteraan terpenuhi saya yakin apapun juga akan kita lakukan karena kita sudah tidak berpikir yang lain-lain kan gitu. Itu yang saya harapkan. Terus kepada rekan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Pak Biro izin. Kalau universitas yang lain yang masuk di 27 jajaran PTNBH itu sudah ada forum Tendik. Nah ini menjadi PR kita ke depan gitu kan. Harus ada forum Tendik di UPI gitu. Karena gimana pun juga nanti yang akan duduk di MWA itu kan sebagai penyambung jembatan antara ini Tendik dengan Senat Akademik dengan MWA. Ya selama ini terus terang saya juga kan ke lapangan atau mencari sumber informasi dan apa yang ini kan. Ya keinginan ini kan keinginan kita kalau ada ketua forum Tendik terbentuk. Jadi kita itu komunikasi bisa langsung ini dengan ketua apa yang jadi ini kan permasalahan di Tendik gitu kan. Nah itu akhirnya kita jemput bola kemana-mana gitu akhirnya tentu. Yang paling utama rekan-rekan yang duduk di sana punya komitmen. Punya semangat. Walaupun hanya satu Tendik perwakilan dia. Tapi itu harus jadi mau. Apa?
Ya rekan-rekan yang sahabat kita yang duduk di situ itu mewakili ratusan tendik gitu. Nah, itu yang harus menjadi ini kan barometer ke depan. Dan di situ dibutuhkan apa? Lobby, dibutuhkan ini. Dan tidak ini gimana pun juga disitulah kita politiknya main juga gitu kan. Nah, itu kita harus menjadi ini jembatan antara teknik, senat akademik, rektorat dengan MEA. Karena gimana pun juga kalau semuanya sudah terkonek dan itu akan menjadi aklamasi pada waktu menentukan ini apa menentukan ini apa keputusan dan itu harus disahkan gitu kan. Nah itu yang harus menjadi apa bapak-bapak gitu karena calon itu tidak ada kaum perempuan gitu kan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang itu ada mewakili ini kan apa perempuan di sini duduk juga di sini. Gimana pun juga mayoritas kita itu kan ibu-ibu gitu kan. Jadi saya berharap biar kita tidak inilah jomblang gitu kan. Ada perwakilan dari ibu-ibu yang duduk di sini untuk mencalonkan gitu kan. Itu karena gimana pun juga disinilah tempat aspirasi kita untuk menyampaikan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu nanti yang akan duduk di MPR ini pengganti ini saya itu yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih ini untuk kedepannya, yang lebih baik dan bisa memperhatikan rekan-rekan kita di tendik gitu kan. Nah itu. Dan ini juga kan yang harus diinikan dari mulai revisi RKAT itu kan tinggal disahkan Pak. Nanti juga bapak-bapak di situ akan ini melihat gitu kan. Terus ininya juga dari mulai hak dan kewajiban tendik gitu kan. Nah itu yang harus diinikan juga diperjuangkan oleh kita semua gitu kan. Intinya saya sangat berbahagia ini hari ini tugas saya mau selesai karena hari ini itu kunjungan terakhir MA itu ke kampus Purwakarta dengan Cera. Tetapi alhamdulillah Pak Biro saya juga terima kasih sangat merasa terhormat untuk bisa menyampaikan dan bisa bicara di depan Bapak Ibu yang saya banggakan. Karena gimana pun juga nasib tendik ada di tangan tendik. Gitu kan. Jadi saya berharap kita punya komitmen yang sama, punya konsekuensi yang sama. Satu ini jangan sampai ini. Terutama status kita tendik. Itu yang menjadi PR besar kita ke depan. Dan ini bukan hanya di PTNBH kita, Pak. Dari 27 PTNBH. Karena ada di PTNBH itu langsung ditunjuk oleh ini apa? Oleh rektor gitu kan. Tetapi alhamdulillah gitu kan kita bisa berdemokrasi, kita bisa bermusyawarah itu untuk menentukan tendik itu memang benar-benar dari kita, dari pilihan kita gitu kan. Siapapun juga yang jadi nanti harap rekan-rekan itu yang terbaik dan bisa memperjuangkan tendik. Ya apapun juga gitu kan. Karena nasib tendik itu ada di tendik gitu kan. Itu. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu siapapun juga hak kita, pilihan kita. Karena begini Pak, demokrasi berjalan itu hanya di tendik. Karena tendik itu melaksanakan demokrasi sampai ada pemilu gitu kan. Apalagi nanti tanggal 12 kita akan mengadakan pemilu raya. Pilihan kita itu luber gitu kan. Tetapi ini kita bisa bandingkan Senat dipilih oleh para ini anggota eksternal dari MBA juga dipilih oleh Senat gitu kan. Itu. Tetapi alangkah ininya tantangannya kita ke depan itu kalau memang ada unsur dari ekstra gitu tenaga ini apa unsur dari saya juga sudah menyampaikan dipilih oleh masyarakat kampus. Bukan hanya dipilih oleh Senat. Ekstra ini dari luar bukan calon-calon MBA dari luar ini seperti gini Bapak-bapak. Visi dan misinya kita ini kan sampaikan di Kahayak Lame. Jadi kita tahu gitu. Jangan sampai yang duduk di MA itu hanya ini kan hanya duduk hanya ini aja gitu, hanya tumpangan nama aja gitu kan. Tetapi dia kan sumbangsi yang ke universitas apa gitu kan. Nah itu yang harus diinikan oleh rekan-rekan. Selama ini saya mau satu periode duduk di situ sampai saya menganalisa apa sih sumbangsinya MWA dari luar. Itu kan, itu juga harus menjadi ini kan, menjadi kita. Kenapa ini demokrasi ini bisa hanya dilaksanakan oleh tendik dengan pemilu raya? Kenapa MWA dari luar tidak melaksanakan itu?
Tapi ini menjadi kebanggaan saya, menjadi kebanggaan rekan-rekan yang berjalan demokrasi itu hanya di tendik. Itu. Jadi itu Bapak-bapak semua, Pak Biro, Bapak-bapak, Ibu semua yang hadir, saya sangat terima kasih. Kita akan melaksanakan pemilu raya tendik. Siapapun yang jadi dari ini Bapak semua, sahabat saya, semoga yang terbaik, dimudahkan, dilancarkan, dan ini menjadi gaung kita ke depan, gitu kan. Saya berharap nanti Pak Biro ini terbentuk forum tenaga kependidikan, gitu kan. Jadi aspirasi itu satu ini biar satu arah itu antara ketua forum bisa menyampaikan ini, karena kita kan menyebar di tempat-tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kasih big applause untuk Pak Anton sebagai anggota WA dari unsur tenaga kependidikan periode 2020-2025. Oke Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu sedikit bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di sini ini akan menjadi ujung tombak di unitnya masing-masing. Karena memang kita berniatnya sih sebetulnya pengen mengundang semua tendik gitu ya di forum yang lebih besar biar lebih mengenal gitu ya kira-kira calon yang akan mewakili unsur tenaga kependidikan di MWA. Tapi karena memang tempat dan waktunya tidak memungkinkan, jadi kita undang para pimpinan unit itu. Nah nanti Bapak dan Ibu ini kan akan mendengarkan perkenalan silaturahmi dari para calon ini dan akan bisa membantu untuk nanti kepada unit kerjanya untuk bukan mempengaruhi ya, untuk kira-kiranya gitu nanti siapa yang cocok, siapa yang visi misinya sesuai dengan Bapak dan Ibu untuk bisa disampaikan juga kepada pemilih nanti gitu. Dan mohon Bapak Ibu bantuannya juga untuk bisa menginformasikan bahwa tanggal 12 itu akan dilaksanakan pemilu raya. Jadi mohon yang tidak yang bisa hadir, yang tidak sakit atau dalam kondisi apapun, mohon Bapak dan Ibu untuk bisa menginstruksikan untuk bisa mengambil voting pemilu raya untuk bakal calon MWA dari unsur tenaga kependidikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai himbauan gitu Bapak dan Ibu. Mungkin ini waktu yang ditunggu-tunggu untuk Bapak dan Ibu. Nanti calon dari oh iya Bapak dan Ibu kayaknya harus difoto dulu nggak? Ada ininya, mungkin Bapak dan Ibu bisa berdiri dulu di sini. Salah leger mukanya masih kelihatan. Ini soalnya kayaknya penasaran banget gitu. Udah ada pertanyaan-pertanyaan nanti untuk para calon. Bapak dan Ibu bisa berdiri dulu semua Bapak dan Ibu. Calon di depan ya. Pak Biro di depan. Pak merepet. Oke Bapak dan Ibu kepakan tangannya dulu Pak. Biar lebih kelihatan semangat. Kepakan. Oke cukup Bapak dan Ibu. Mohon untuk bisa duduk kembali dan para calon sudah bersiap untuk memberikan. Bapak santai saja ya, ini bukan seminar internasional, bukan ujian sidang gitu ya, bukan ujian disertasi, tapi ini hanya silaturahmi dan pengenalan untuk para calon. Mungkin CV-nya sudah ada di saya semua, tapi saya tidak akan membacakan CV-nya satu-satu. Jadi kita akan langsung saja kepada calon yang pertama sesuai dengan urutan foto saja gitu ya. Sekaligus memperkenalkan diri dan kira-kira apa yang mau disampaikan sebagai bekal dalam
mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota MWA. Mudah-mudahan orang yang di depan ini sangat kompeten, tapi kalau sudah masuk jangan jadi impoten gitu ya. Gitu. Mangga ke kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pak Aib. Cek. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Biro SDM, yang saya hormati Bapak Sarana dan anggota MWA tahun 2020 sampai 2025, Bapak Bu Pimpinan UPI, semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan tak lupa rekan-rekan saya, seangkatan saya, yang di atas dari Biro dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ageng, Bapak Ageng ini Kepala K3, terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terus bagi ibu-ibu yang saya cintai. Dalam undangan ini memang kita dikasih informasi bahwa kita harus memperkenalkan diri dan orasi singkat ya, Pak Biro. Dan mengenai visi misi saya itu sudah saya bagikan di player itu. Terima kasih buat staf Humas dan Kaumas yang telah membantu player itu. Terima kasih supportnya. Boleh saya bercerita sedikit? Awal saya mendaftar jadi MWA itu asal nama coba-coba. Kalau bahasa Pak Kabiro Pak itu the test and the water. Awalnya. Tapi seiring waktu saya kedatangan beberapa tendik dan support dari kepala pimpinan saya Pak Prof. Hendra dan staf-staf Humas. Beliau berkata, kudu serius, kudu benar. Nah itu yang menjadi motivasi saya. Ya akhirnya berdatanganlah beberapa tendik ke saya, ke kantor saya. Curhat, curhat. Dan berdiskusi mengenai tendik ke depannya seperti apa. Dan bisa diwakili oleh para Bapak Ibu dan termasuk nanti. Itu sedikit cerita. Cek. Wah, biasa. Nah, itu sedikit cerita. Dan saya akhirnya memutuskan saya serius untuk mewakili para Bapak Ibu Tendik UPI untuk menjadi anggota MWA. Mungkin betul tadi kata Pak Biro, kita membutuhkan suatu forum komunikasi. Kalau saya sih inginnya tidak lama Pak Biro, Pak Kepala K3 dan Pak Biro SDM untuk membuat forum ini. Karena banyak masukan, tendik-tendik itu ingin ada wadah aspirasinya dan kasaha sama gitu. Nah itulah buat kita menjadi suatu tantangan untuk tendik ke depannya. Tendik-tendik yang baru, tendik-tendik yang masih kemarin baru magang, PTT dan lain sebagainya, harus maju dan bersemangat. Oke. Sebelum saya mulai, kenalkan nama saya Aib Suherlan. Saca. Ya, perkenalkan nama saya Aib Suherlan. Saya staf Humas di Kaci Adum di Humas. Saya masuk UPI itu tahun 1999. Saya lamanya itu di sarana prasarana hampir 23 tahun. Di Humas itu baru 3 tahun atau 2 tahunan lah. Tapi ada pembelajaran Bapak Ibu, tongsian korporasi. Saya banyak belajar dari
di kehumasan ini, mulai dari komunikasi, menghadapi bermacam orang dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu dimanapun ditempatkan bersyukur. Oke, mungkin orasi singkat karena saya tidak biasa berorasi, jadi saya buat catatan aja ya, Pak Budi, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk membakar semangat para ibu semuanya. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Para tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang saya rasa sangat hebat. Betul, kata Pak Kabiro, kita harus jadi macan, jangan meong. Hari ini kita berkumpul di sini dengan semangat yang sangat berkobar. Kita adalah tenaga kependidikan yang diharapkan untuk membawa UPI ke puncak kedikjayaan. Di dalam bonus demografi yang kita miliki saat ini, kita memiliki kekuatan yang membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita harus bangkit. Kita setuju bangkit? Bangkit! Hidup Tendik! Dan jangan pernah meremehkan potensi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempunyai visi yang jelas untuk masa depan kita masing-masing. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, bagaimana kita dapat memberikan dampak positif bagi lembaga tercinta ini, khususnya Universitas Pendidikan Indonesia. Mari kita mulai dengan meningkatkan kualitas diri kita melalui kompetensi dan keterampilan. Tidak ada yang dapat menghentikan kita jika kita berkomitmen untuk belajar dan berkembang. Setiap langkah kecil kita adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan Tendik yang lebih gemilang. Selain itu, kita harus berani mengambil inisiatif. Jangan tunggu kesempatan datang, ciptakan kesempatan itu. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama dalam berbagai program kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika UPI. Dari kerja manual hingga inovasi teknologi. Setiap kontribusi kita akan memberikan dampak positif. Kita harus memiliki keberanian untuk bermimpi, berjuang demi cita-cita kita, para Tendik. Saudara-saudara Tendik sekalian, masa depan ada di tangan kita. Mari kita bersatu dan bergerak maju. Jangan pernah ragu untuk bertindak, karena kita adalah Tendik yang akan mewujudkan UPI mendunia, yang mensejahtera dan berdaya saing tinggi. Bangkit wahai para Tendik, bangkitlah para Tendik. Rebut masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang begitu menggebu-gebu, walaupun perkenalannya tadi ada di belakang sedikit, dan Pak Ed ini mendapat dari pimpinannya. Kita lihat di sebelah saya itu ada Prof. Suhen, tim SES, gitu ya. Itu berarti memang dukungan dari pimpinan unit kerja untuk meloloskan bakal calon itu memang sangat harus diakui bahwa dukungan itu sangat penting, Bapak dan Ibu. Bapak ini sudah dan Ibu sudah bisa melihat gimana menggebu-gebunya. Ini yang lain mungkin kayaknya bingung kumaha ya Pak Ep geus kieu cenah gitunya. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut saja ke yang bakal calon yang kedua. Pak Haji, kami persilakan Pak. Ini serius ada presentasi? Oh siap. Narasumber, staf ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Biro SDM, Pak Biro Kas, Kepala Kadip, Habag, Kepala UPT, para kasih di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, serta teman-teman Tendik, semua yang hadir di sini, baik yang luring ataupun yang daring. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara merekatkan atau perkenalan balon calon anggota MWA periode 2025-2030. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabiin dan kita sebagai umat tadinya. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Biro, mungkin baru Pak F memperkenalkan diri. Saya juga izin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Ahmad Fauji. Saya sekarang ada ditugasi di Biro Sarana Prasarana. Awal kami mungkin saya berawal dari Biro Sarana. Alhamdulillah ada pengalaman baru, ilmu baru 2021 ke Arsip Universitas, dan sekarang alhamdulillah kembali lagi ke Biro Sarana Prasarana. Sebelumnya Pak Aib ada cerita, alhamdulillah Pak Humas, Pak Kepala UPT dan Pak Biro Sarpas mohon izin. Sebetulnya saya pribadi awalnya menjadi salah satu tim panitia penjaringan balon ini. Mungkin pada tanggal 23 Oktober di rapat akhir saya sebagai tim penjaringan melihat terkait dengan mekanisme pengaturan balon dari Tendik bahwa hanya satu yang akan menjadi anggota. Akan tetapi kita melaksanakan pemilu raya. Alhamdulillah sekarang ada 6 pemilu raya anggotanya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Biro SDM menjadi 3 dan dipilih kembali oleh Senat Akademik. Nah, kalau menurut hemat saya bahwa kita mengadakan pemilu ini dan hasilnya ternyata tidak ditentukan oleh Tendik sendiri. Ya, mohon siapapun yang akan menjadi anggota MWA selanjutnya, ke depannya kita harus menjadi diri sendiri. Dalam artian Tendik dipilih oleh Tendik itu khusus untuk Tendik ya. Untuk yang Parakat dan Senat itu silakan ada Senat Akademik. Akan tetapi untuk Tendik ini kita berharap ke depannya pemilu raya itu betul-betul menentukan hasil, bukan dipilih kembali oleh Senat Akademik. Tidak menutup kemungkinan. Contohnya, mohon ini contoh ya. Pak Aep, Pak Asep, Pak Riki kan ngambil 3 terbaik misalnya. Pak Aep 100 puter atau 100 suara. Pak Asep 50, Pak Riki 20. Masuk ke Senat Akademik. Kemudian dipilih kembali oleh Senat Akademik. Kita melakukan pemilu raya ini untuk menghasilkan 3 itu. Nah, sekarang ditentukan oleh Senat Akademik. Tidak menutup kemungkinan hasil kita di pemilu raya, Pak F yang dapat 100, yang dapat menjadi anggota Tendik, Pak Riki. Nah, mungkin ke depannya saya berharap siapapun itu yang akan menjadi anggota, betul-betul Pak F ke depannya dapat 100 voter menjadi yang aklamasi menjadi anggota MWA gitu. Ya. Amin. Amin. Ini mungkin yang berlatar belakangi terkait dengan kenapa saya mengundurkan diri. Pada tanggal 24 saya mengundurkan diri menjadi tim tersebut dan menggelitiklah, ingin mendalami atau memperbaiki aturan terkait mekanisme penjaringan khususnya di Tendik ini. Ya, mohon siapapun lah intinya yang akan menjadi ini di kemudian hari mudah-mudahan bisa
terlaksanakan. Kalau mungkin sekarang tidak mungkin karena itu ada aturan senat akademik mungkin ya. Nah, selanjutnya siap, aman, aman. Sabotase dia mah ya. Kumaha sabotase ini mah. Nah, mungkin dalam forum ini saya hanya mencoba menyampaikan 3 poin utama yang akan saya coba sampaikan. Git, punten git. Siap. Awan berarti ya. Oke. Yang pertama, siap menjadi gantar aspirasi tenaga kependidikan UPI. Gantar itu apa, Ibu? Nah, gantar itu merupakan suatu alat ya. Alat untuk mencapai tujuan. Ala buah. Nah, ini mungkin Pak Dadi terkait dengan ala buah. Kalau seandainya gantarnya melenoi, buahnya kenging tuh. Nah, berarti intinya anggota MWA dari teknik kudu kuat. Hiji. Kedua, kalau seandainya sasarannya gantarnya tidak pas, buahnya benang wah. Nah, kedua berarti kita fokus terkait dengan aspirasi teknik. Ulah kan itu tadi fokus menginspirasikan kemauan atau kahayang teknik lah, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan gantar ini sama mungkin saya kira terkait dengan 6 balon calon anggota MWA ini pasti tujuannya sama. 1, mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan teknik. Kedua, karir teknik. Ini sama pasti tujuannya ke sana. Ya, terkait dengan gantar ini. Nah, kemudian terkait gantar di sini sebagai alat kami, insya Allah kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah, siapapun itu yang akan menjadi anggota, saya pribadi siap melaksanakan secara maksimal amanah menjadi anggota MWA. Amin. Gaptek geningan, aduh. Siap. Nah ini, yang kedua berani mengatakan tidak demi kepentingan dan kemajuan tenaga pendidikan. Ya. Terus terang, sekarang banyak yang safety player. Ya. Aman, yang penting teka sigung. Dalam sekarang kondisinya demi kemajuan berarti harus ada yang siap mental, kuat dan tangguh. Ya. Jadi jangan menjadi seorang people pleaser. Sumuhun dawuh, sumuhun siap mangga. Nah, di sini untuk kemajuan ini bahwa ada saatnya kebijakan yang tidak berpihak pada teknik. Kenapa kita ngebilang tidak, Pak? Contohnya, misalnya RKAT ada pengesahan di MWA. Aduh, sieun jabatan saya menjadi terganggu. Ya Pak, siap, setuju. Nah, ini salah satunya. Kemudian terkait dengan di SOTK sekarang, saya perhatikan SOTK sebelumnya. Dulu kan ada kasih adum itu bukan nggak digabungkan dengan keuangan. Di sana dengan pekerjaan yang tinggi, skup pekerjaan yang luas, itu kan harus minimal ada 2, keuangan dan perlengkapan. Di SOTK itu kalau seandainya
kita berani bilang tidak, mungkin SOTK yang sekarang pasti tetap ada. Itu salah satu terkait dengan karir Tendik, kejelasan dan jabatannya juga. Pak Haji 2 menit lagi ya. Siap. Selanjutnya, menjadikan aturan, nilai, dan norma sebagai dasar fungsi, tugas, dan fungsi selama sehari-hari. Di dalam MWA, kita bisa mencermati, bisa melihat banyak aturan kebijakan yang dihasilkan oleh MWA, baik itu merevisi atau mereview terkait dengan aturan rektor. Ya, di sini kita sebagai Tendik harus ikut berperan aktif. Dalam artian ada solusi-solusi yang masuk atau inspirasi dari Tendik terhadap aturan-aturan tersebut. Seandainya aturan tersebut tidak memihak kepada Tendik, mungkin kita bisa ada alternatif solusi yang efektif terkait dengan aturan di sini. Yang saya alami, kalau seandainya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan rule of the game-nya atau sesuai dengan aturan, kita tidak perlu takut dengan adanya auditor atau aparat penegak hukum. Seandainya ke depannya ada masalah dengan aparat hukum. Itu. Alhamdulillah mungkin 3 poin utama itu mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi anggota MWA ke depannya minimal dari 6 aspirasi yang ada di Bapak-Bapak semuanya bisa tersampaikan oleh salah satu dari kita. Sekarang marilah kita bersama-sama jangan saling bukan gontok-gontokan ya, jelek-jelekan. Kemudian sama ini semua, apalagi ini semua senior saya. Kemudian kita harus solid menjadi Tendik menuju UPI yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih itulah pemaparan sekaligus perkenalan dari Pak Haji. Mangga Pak, lanjut ke Pak Asep Mulyana saja. Mangga Pak Asep. Kita tayangkan lagi Pak. Oh, enggak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kepala Biro SDM, yang kami hormati wakil kita di Tendik dan juga Kepala Biro Sarana Prasarana Bapak Anton. Kemudian kami melihat Pak Kepala Humas, kami hormati. Kemudian ada Pak Kepala UKPBJ, yang saya hormati, serta rekan-rekan Tendik yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tiada kata yang paling indah tentunya kecuali ungkapan syukur kita dan pujian teramat luhur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Di pagi jelang siang ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di momen yang sangat-sangat kita tunggu dari dulu begitu. Sehingga rekan-rekan Tendik bisa memilih wakil yang memang dianggap mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi wakil Tendik di MWA. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk agar Bapak Ibu lebih mengenal siapa saya begitu dan kenapa saya harus ikut mengajukan diri. Ya, baik karena dorongan rekan-rekan ataupun karena niat baik saya. Jadi lillahi ta'ala untuk maju ngajengkeun menjadi wakil
atau anggota MWA dari unsur Tendik. Jadi we have to accept gitu. Dan kenapa harus we have to accept? Nanti kita lihat. Bapak dan Ibu, saya mengawali karir mungkin dari 30 tahun yang lalu. Saya diangkat di Universitas Pendidikan Indonesia atau dulu IKIP Bandung pada tahun 1994. Berawal karir 10 tahun pertama saya di keuangan. Dulu masih bagian keuangan, Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Kemudian 10 tahun kemudian saya di Direktorat Akademik. Dulu Direktorat Akademik ya, sekarang Direktorat Pendidikan, dulu BAAK. Artinya dua hal menjadi modal bagi saya. Pertama, urusan keuangan, setidaknya saya mengetahui bagaimana urusan keuangan yang dikelola UPI sampai sekarang. 10 tahun Bapak Ibu saya di Direktorat Keuangan, dulu bagian keuangan. Kemudian sebagai core bisnisnya Universitas Pendidikan Indonesia, bidang pendidikan, 10 tahun saya juga ada di Direktorat Pendidikan. Kenapa ini saya sebutkan? Karena salah satu tugas anggota MWA adalah memberikan pertimbangan, mengawasi, kemudian mengevaluasi kinerja rektor. Dan kinerja itu tentu kaitannya dengan keuangan, kemudian core bisnisnya itu sendiri. Jangan sampai UPI melupakan diri sebagai core bisnis pendidikan. Dan kemudian 10 tahun kemudian saya pernah di Direktorat Urusan Internasional, di unit akademik juga, sekelas sekolah pasca sarjana, dan yang terakhir sekarang saya di arsip universitas. Ini menjadi modal bagi saya untuk menjadi bekal menjadi anggota MWA. 7 rektor saya dampingi begitu. Dari mulai Profesor Dr. Anas HM Abdul Qadir sampai dengan Pak Solehudin yang sekarang. Kemudian 2 kali saya menjadi koordinator atau sekretariat pemilihan rektor. Sehingga pengalaman bagaimana kita bersidang mungkin Pak Anton, bagaimana nuansa politiknya sangat kental sebelum dan sesudah, bahkan sejak pemilihan itu sendiri, ya itu saya ikut merasakan pada saat itu, dan itu menjadi modal untuk menjadi bekal kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi anggota. Kemudian pendidikan saya di manajemen sumber daya manusia, Pak Biro SDM. S1 saya manajemen sumber daya manusia dan S2 saya konsentrasi di MSDM. Sehingga paparan saya saat ini lebih fokus bagaimana kita meningkatkan SDM Tendik kita. Seberapa besar pun modal kita, keuangan, sarana prasarana, UPI banyak membangun saat ini, itu kita patut syukuri. Tapi kalau pembangunan itu tidak didukung dengan pembangunan SDM Tendik kita, apakah kita bisa mendukung atau UPI bisa menjadi UPI yang mendunia? Ini yang menjadi catatan saya. Nah, visi saya adalah simple, Tendik terbina, UPI mendunia. Jadi ketika Tendiknya bisa kita bina, bisa kelola dengan baik, kompetensi yang ada bisa kita kembangkan dan kita salurkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, saya yakin posisi Tendik akan sangat strategis untuk mendukung bagaimana UPI bisa menjadi mendunia, seperti yang dislogankan sekarang oleh Pak Rektor. Ada beberapa hal yang jadi program kalau seandainya saya dipercaya oleh Bapak Ibu untuk maju ke 3 besar, dan kalau Allah menakdirkan saya menjadi anggota MWA, dipilih oleh Bapak Ibu di Senat Akademik, adalah ada sekitar 5 hal lah. Ini tidak muluk-muluk, ini berdasarkan kajian di lapangan juga. Jadi saya berusaha tidak ngawang-ngawang begitu. Yang pertama adalah perubahan SOTK. Kenapa ini harus dilakukan? Yang pertama, saya atau kebetulan kami di Arsip Universitas harus mengidentifikasi seluruh bisnis proses yang menghasilkan satu dokumen, dan itu adalah disebut arsip. Jadi tanpa kita mengevaluasi atau mencermati bisnis proses unit kerja, dikhawatirkan ada dokumen-dokumen yang terlewatkan, kita amankan. Nah, ketika kami mengkaji seluruh bisnis proses yang ada di unit kerja UPI, kami melihat di benang merah antara kontrak kinerja rektor dengan menteri, ke bawahnya ke unit-unit itu ada terpotong dan ada tersangkut di beberapa unit, dan ke bawahnya itu lepas. Artinya ketersambungan benang merah implementasi dari kontrak kerja rektor ke bawah sampai ke unit kecil itu tidak ngaguluyur gitu kalau bahasa Jermannya.
Sehingga kita melihat ada beberapa unit kerja yang sebetulnya tidak terlalu berkaitan dengan kontrak kinerja rektor tersebut. Walau alam kenapa unit kerja itu ada. Tetapi yang jelas perubahan SOTK itu penting. Itu yang untuk keseluruhan. Yang kedua, SOTK ini berdampak kepada kita. Bapak Ibu, misalnya Pak Biro, baik Pak Biro Sarana Prasarana maupun Pak Biro SDM, mungkin akan kesulitan. Manakala sekarang posisi pengawas atau kasubag, kabag itu tidak ada. Yang ada hanya kasih adum. Apakah cukup tugas di Biro SDM dari Biro kemudian kabag, kemudian ke bawahnya langsung kasih adum? Saya pikir tidak. Kepala bagian di sini ada Bu Neni, kemudian ada Bu Nur dan lain-lain. Atau ada Pak Panji, Pak Haji juga sebagai kepala bagian di Biro Sarpras. Apakah merasa cukup dengan di bawahnya itu langsung dengan staf? Cukup tidak? Saya yakin tidak. Kesulitan, Pak. Hal ini yang perlu pimpinan universitas sadari. Bagaimana kita teknik bisa berkiprah kalau dukungan untuk karir saja seperti ini. Ini tidak hanya bicara untuk teknik saja, tapi ketika kita bicara untuk teknik, maka itu artinya bicara untuk universitas. Betul kan? Bohong kalau kita ingin mendunia segala macam, tapi kita kesampingkan seolah-olah tanda kutip posisi teknik. Itu tidak akan terwujud. Itu yang pertama. Untuk universitas, tugas teknik akan terbantu. Untuk tugas organisasi maksud saya, itu terbantu. Dan untuk karir teknik juga dengan banyaknya jabatan-jabatan kasih yang lain, maka jenjang karir kita juga akan lebih banyak. Kemudian yang pengembangan karir, saya ingin karir ini lebih jelas, sesuai dengan kompetensinya. Tidak seperti sekarang. Baperjakat kalau perlu kita kembangkan lagi, kita dorong rektor dengan kekuatan MWA ya Pak Anton, kita dorong agar Baperjakat kita ada, sehingga memenuhi unsur keadilan. Pembenahan status kepegawaian saat ini. Teknik ini kita ada 1.100 ya Pak Panji, dan mungkin ada 300 atau 200 PTT yang belum kita angkat menjadi PT. Kita dorong juga supaya segera diangkat jadi CPT misalnya. Dan ke depan pengangkatan teknik itu kita mulai dari CPT, bukan dari PTT. Kenapa? Karena nasib PTT itu bagaimana sekarang? Di peraturan rektor tentang kepegawaian ini belum diatur secara jelas begitu. Ya, jadi kasihan jenjang karir kita kurang ini. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah pengangkatan Japung dari PT. Peraturan pemerintah saat ini tidak memungkinkan pengangkatan seperti arsiparis, pustakawan, ya, itu dari PNS. Betul kan? Nah, kita dorong bagaimana adanya political will dari pimpinan universitas agar pengangkatan Japung itu dari PT. Kenapa? Lebih potensial, ya, lebih produktif. Jadi ini juga bisa pengangkatan PT ini lebih jelas, ya. Saya terinspirasi Bapak Ibu, salah satu wakil teknik yang di UI bisa mendorong rektorat agar bisa mengangkat jabatan fungsional itu dari PT. Kita pernah mengajukan, alasannya apa? Karena keuangan misalnya. Saya pikir keuangan UPI cukup untuk mendanai pengangkatan calon dari PT begitu. Yang selanjutnya ada keterangan yang berkeadilan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Anton yang mewakili kita di MWA yang telah berjuang sehingga IBK salah satunya naik 10%. Insya Allah saya akan meneruskan kembali perjuangan itu karena tidak cukup hanya 10 jabatan yang sama, IBK-nya itu sama, tetapi itu tidak memenuhi rasa adilan. Kenapa? Karena beban kerjanya berbeda. Dipahami nggak oleh Bapak Ibu selama ini seperti itu? Jabatan, ruang jabatan itu sama, IBK sama, tapi tidak melihat beban kerjanya. Kita coba dorong aturan itu agar lebih memenuhi rasa keadilan. Ini yang terakhir. Nah, kenapa harus saya? Kenapa Biosko Asep? Untuk kita itu seperti yang tadi disampaikan Pak Anton, dari 21 calon MWA, 9 dari unsur senat akademik atau dosen, 9 dari unsur masyarakat, 1 dari rektor, 1 dari menteri. Kita itu hanya 1. Makanya yang 1 teh cik atuh. Yang bisa keterwakilan teknik itu ada dan berdampak begitu.
Alhamdulillah, saya akan meneruskan perjuangan Pak Anton agar bisa seperti itu. Jadi maung begitu, jadi singa yang berani mensukseskan memajukan itu. Diperlukan integritas dan komitmen. Kemudian kemampuan komunikasi dan lobby. Di rapat-rapat seperti di sidang MWA, kemampuan komunikasi dan lobby ini sangat penting. Kemudian keberanian. Saya ini hanya kasih Bapak Ibu. Saya tidak akan ada konflik of interest. Saya pernah menanyakan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dari unsur pimpinan, misalnya Pak Panji Kepala Biro, atau Pak Dadi Kepala UPTK 3 misalnya, ketika jadi wakil tendik di MWA, ketika rektor misalnya mengambil suatu kebijakan yang tidak berpindah hak kepada tendik, peran apa yang akan dilakukan oleh Pak Panji misalnya dan Pak Dadi? Apakah berperan sebagai anak buahnya Pak Rektor, karena sebagai Kepala Biro atau Kepala UPT, atau sebagai anggota MWA dari tendik? Nah ini yang ini. Dan itu semua insya Allah saya miliki. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk memilih saya. Poin-poin ini saya miliki. Kemudian yang terakhir, seperti tadi disampaikan PKF dan yang lain, mari kita hidupkan kembali forum teknik. Kita jalin komunikasi dan koordinasi antar teknik. Dan yang terakhir, sebagai anggota MWA nanti kalau saya terpilih dan dipercaya oleh Bapak Ibu, saya akan membangun koordinasi rutin setiap bulan. Masalah nanti saya berhadapan dengan siapa itu hal lain. Yang penting ketika ada forum tekniknya ada yang mewakili, mari yuk kita bicara bersama-sama. Setiap bulan kalau perlu. Karena apa? Ketika saya misalnya berjuang di MWA harus ini, ketika saya sampaikan ternyata tekniknya sendiri nggak siap. Kan jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya program-program MWA kita sampaikan, ada ini, ada apa, saya juga dapat masukan dari Bapak itu alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, lanjut saja ke calon yang bakal calon yang nomor 4, Pak Riki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Tadinya saya juga tidak tahu ada acara ini gitu ya. Jadi cuma daftar saja gitu. Tidak ada yang nyuruh juga gitu. Jadi kita daftar hari Jumat pas penutupan gitu ya. Daftar saja mungkin jika Allah menakdirkan jadi anggota MWA gitu mungkin ada manfaatnya bagi orang lain. Mungkin itu sih pemikirannya seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih juga kepada panitia ya atas terselenggaranya acara ini. Saya pikir ini baik acaranya gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa adakan acara ini gitu di kaitannya dengan wakil MWA gitu setiap 3 bulan gitu. Itu kita bisa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Misalkan kita bisa undang orang-orang misalkan dari luar, masalah SDM, masalah keuangan gitu. Kemudian juga masalah teknologi gitu. Mungkin itu salah satu gagasan saya. Oke, sebelum ke sana sebetulnya izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi saya lupa juga Pak F. Langsung karena ingat waktunya 8 menit. Saya masuk ke UPI itu tahun 99, kemudian PNS-nya tahun 2000, jadi kurang lebih sudah 24 tahun. Pertama kali saya bertugas di staf Warek 4 dengan Bu Ella ya. Kemudian juga Bu Teti di Pak Warek 2 ya dulu ya. Nah, itu jam Warek 2 ya, zaman dulu. Nah, kemudian ditugaskan di staf Warek 2, staf Warek 4, kemudian tim internet dulu karena belum ada Direktorat TIK, kemudian juga dilebur jadi TIK ya. Nah, sekarang di STI. Di DSTI sekarang saya membantu Pak Direktur di bidang infrastruktur dan keamanan informasi. Kemudian MWA sendiri saya memang masih awam gitu ya. Kemarin baca-baca sedikit lah MWA itu seperti apa sebenarnya tugas dan fungsinya.
Jadi yang paling mencolok memang memilih rektor sebetulnya ya, yang apa namanya, kita semua paham lah ini akan memilih rektor. Tapi bagi saya itu tidak menarik sebetulnya. Yang menarik adalah bagaimana kontribusi kita di penyusunan RPJP UPI yang 2016 sampai 2040, kemudian di Renstra UPI yang 5 tahunan, kemudian baru masuk ke tahunan. Nah, maksudnya kita juga sebetulnya ketika MWA tidak bisa juga hanya fokus untuk teknik, tapi ada hal-hal yang lain juga yang harus diurus. Infrastruktur, kemudian keuangan, kemudian juga apa nama teknologi, itu semuanya ada di RPJP. Nah, bagaimana kita bisa kontribusi ke sana? Alangkah baiknya memang kita punya forum tadi itu. Kalau di Pemda itu ada yang namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pengembangan. Nah, di UPI sendiri saya tidak hafal juga apakah ada juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu setiap 3 bulan itu punya pertemuan-pertemuan itu gitu untuk mewadahi aspirasi-aspirasi TEN. Bukan hanya di Sikarit tapi di semuanya. Yang bergerak di bidang aksi, Pak Asep, di bidang Sarpas, Pak Aji, Pak Sarda di apa namanya? PLP ya, di PLP. Pak Uus di apa sekarang di pendapatan di Pak Uusnya di kerjasama. Nah, itu semua kan sebenarnya harus diwadahi. Jadi tidak hanya karir saja, tapi semuanya apa harus diwadahi. Kenapa harus diwadahi? Karena kita nggak bisa jalan sendiri di organisasi. Organisasi mau maju kita harus jalan bareng. Saya sendiri misalkan ditakdirkan jadi anggota MWA nggak bisa berbuat apa-apa. Harus bareng-bareng. Harus kerjasama. Organisasi itu harus kerjasama. Nggak mungkin jalan sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan jika Allah menakdirkan apa namanya saya mewakili Bapak Ibu sekalian dari unsur teknik menjadi anggota MWA. Kemudian juga saya juga minta doa kalau misalkan memang takdirnya ke situ, doakan supaya jadi istiqomah. Dan bisa mengemban amanat-amanat dari Bapak Ibu sekalian. Itu kemudian ada oh nanti ada waktunya. Tapi ini perkenalannya tadi hanya dari kerja saja, namanya belum gitu Pak. Biar nanti di surat suaranya harus disebutkan. Lupa. Jadi nama saya Muhammad Riki Sadilah atau disingkat Moh titik. Saya juga tidak hafal kenapa disingkat jadi Moh. Gitu. Tapi kalau dibacakan ya Moh Riki Sadilah. Kalau di itu kan Asep itu. Tapi kalau di UPI ya ya Muhammad Riki Sadilah sekarang di STI barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian terakhir saya mengajak Bapak Ibu sekalian rekan-rekan di unit kerja masing-masing untuk nanti tanggal 12 untuk datang ke TPS ya namanya. Pemungutan suara. Kalau misalkan di kampus Setiabudi itu di Ahmad Sanusi ya, Gedung Ahmad Sanusi. UC ya? Oh, bukan Ahmad Sanusi. Maaf. Jadi di UC, kemudian suara Bapak Ibu merupakan ikhtiar Bapak Ibu untuk memajukan UPI. Salah satu ikhtiar. Bapak Ibu bebas boleh pilih saya, boleh Pak Aep, boleh Pak Aji, Pak Asep, Pak Sarna, Pak Us, silakan sesuai dengan selera masing-masing. Iya kan? Sesuai dengan selera masing-masing. Baca doa, mudah-mudahan yang dipilih bisa membawa amanah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Mungkin ini kita sudah 4 yang perkenalan dan silaturahmi. Ini dilihat dari pakaian juga sudah merepresentasikan gitu ya, dari 3 kemeja, 1 rompi, dan sekarang mungkin selanjutnya adalah orang yang
satu-satunya yang berjas gitu ya, yang akan memberikan sedikit, karena kita representasinya sudah ini PDL, PSH gitu, sama batik gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari keempat bakal calon itu bisa Bapak dan Ibu sudah bisa melihat gitu ya, kira-kira nanti siapa yang akan dipilih. Nah, ini tinggal 2 lagi. Mungkin kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada Pak Saksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan mengenal lebih jauh atau mengenal lebih dekat calon anggota. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro SDM sekaligus tim berjaringan, Bapak Kepala Biro Sarana Prasarana sekaligus anggota MWA periode sampai 2025. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian ataupun Kadip ataupun divisi yang hadir di auditorium ini, yang saya hormati juga Kepala K3 Pak Dadi, dan kebetulan Prof. Suhendra juga saya hormati, yang kami banggakan. Kemudian dan kami banggakan juga teman-teman calon anggota MWA dari Tendik yang kami banggakan juga. Dan tak lupa juga saya menyapa kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada dari mulai kampus daerah Serang, Purwakarta, Sumedang, Cibiru, Tasik dan sebagainya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menyimak kegiatan ini. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengenal lebih jauh, sebagaimana materi kita adalah mengenal sosok. Baik, saya akan perkenalkan dulu ya. Sebenarnya Pak Panji dan teman-teman, saya itu sudah 23 tahun, 20 tahun ketika ada momen kayak gini kok agak nervous ya seperti itu. Jadi pada saat ini kan kita mengenal, tak kenal maka tak sayang. Tadi langsung saya ke staf saya Pak Ramdan. Pak Ramdan tolong coba carikan saya pantun biar cair suasana. Setelah ini tolong bilang cakep ya. Demi Allah barusan saya minta. Ya. Dan mohon maaf izin buru-buru ya, nanti pada waktunya saya pasti berlari ke sana kemari seperti itu. Karena saya biasa sebenarnya memberikan materi ketika ada kunjungan. Tapi ketika momen yang ini, aduh kenapa ya? Kayak ini, ketika Kang Noy ngasih air, wah luar biasa. Tadi haus kan lumayan seperti itu. Oke, siap-siap ya. Jalan-jalan ke Kota Tua. Cakep. Mampir sebentar membeli mangga. Cakep. Sarna Suryana siap bersua. Cakep. Calon MWA Tendik yang terpercaya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, sekarang saya biasa berdiri ya, jangan khawatir. Jadi saya biasa dengan begini karena sekaligus menghormati Bapak Ibu semua juga. Saya hormat semuanya. Saya adalah Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran. Kenapa saya paketnya seperti ini? Ini adalah bentuk loyalitas saya terhadap Pak Dekan. Terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Dekan, Pak Sarna. Fakultas baru tahun kedua, bungsu. Tolong Pak Sarna kibarkan dimanapun bahwa FK ada. Termasuk di sini. Lamun tadi pakai awet kene mau dibelikan ku saya. Seperti itu. Jadi artinya saya buat lain kegayaan gitu. Jadi alhamdulillah Dekan datang ke sini. Foto dan foto, Pak Dekan di mana? Saya lihat di pinggir ada seperti itu. Gitu kan? Biasa support seperti itu kan gitu. Berikutnya Oke, bestie saya Bu Eka bersama dengan KFK sejak 2023 November Oktober ya. Dari FK itu 2023 sampai sekarang. Sebelumnya ada bestie saya juga di MEPA. Bu Yus, Bu Ella, Bu Tuti, salam hormat. Saya dari 2019 di Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA. Sebelumnya di mana? Kang Sarna teh anu kasep kieu ganteng sareng setelanana. Abdi teh 2001 masuk laboran PLP, gitu kan? Nah sekarang kenapa saya harus ikut MWA? Kenapa saya harus ikut meramaikan suasana ini? Karena ketika kita bicara dengan perjuangan, kesejahteraan,
Saya sejak 2001 insya Allah sudah bergerak untuk itu. Cuma kebetulan saya itu bidangnya ataupun laboran waktu itu. Bagaimana ketika yang kami alami di sana, kami setiap hari terpapar dengan bahan kimia dan sebagainya, tidak ada tunjangan dan sebagainya. Sehingga kami mencari referensi nego dan sebagainya ke pimpinan, ke ayah anggaran, sabar dan sebagainya kan gitu. Sementara kita tahu bahwa terpaparnya itu akan terdampaknya puluhan tahun kemudian ke pensiun teh kena penyakit karsinogenik. Makanya kita perlu maintenance diantaranya minum susu. Maka saya berjuang cara mendapatkan tunjangan susu. Gitu kan? Susu serius ya, seperti itu kan gitu. Tunjangan sampai saya bukan studi banding, meminta referensi dari UM. Mereka kirim SK dan sebagainya, kita sebagian seperti itu. Berikutnya, ketika ini berjalan dan sebagainya, sejalan dengan waktu, sejalan dengan perjuangan, akhirnya profesi ini diakui oleh nasional dengan jabatan fungsional tertentu. Dan sampai sekarang alhamdulillah, selain PLP ada jabatan fungsional tertentu yang sudah stabil, diantaranya arsiparis, kemudian pustakawan dan sebagainya, itu sudah stabil seperti itu. Berikutnya, info saja juga teman-teman, jangan ragukan ketika saya sudah berjuang untuk kesejahteraan. Makanya ada bahasa di sana, nanti simak tolong bagaimana visi-misi yang saya sampaikan. Contoh, dulu kala ketika laboratorium ataupun laboratorium yang bekerja di sana masuk jam 7, pulang jam 6, di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada lembur dan lain sebagainya. Kita mengeluh kemana dan sebagainya, cukup sabar. Resiko naik jadi laboran, seperti itu. Tapi apakah itu lantas seperti itu, sejalan dengan IWK, bla bla bla, kebijakan dan sebagainya, muncullah AW. Itu bentuk sebagai perjuangan, penghargaan kepada seseorang yang datang sebelum jam 7. Tepuk tangan kepada Biro SDM ya, yang sudah mengolah seperti itu. Artinya ketika seseorang mau datang siang atau apa, silakan kembali ke itu, bentuk perjuangan. Begitu. Makanya jelas saya harus berpartisipasi untuk memberikan ide, saran ataupun dorongan kepada universitas untuk berpartisipasi seperti itu ya. Berikutnya ini, jadi saya berikan tagline, ikhtiar mengabdi untuk kontribusi nyata demi kemajuan UPI. Kita sekarang, kita sudah bukan bicara sektoral lagi. Kita bicaranya adalah tataran kebijakan. Makanya mimpi kita itu harus di atas, harus menuju di sana. Berikutnya, bersama perkuat eksistensi dan kesejahteraan tenaga pendidikan UPI melalui wadah aspirasi yang efektif. Ini tagline saya juga ada kebutuhannya seperti apa. Berikutnya, oke, ini ya. Jadi saya memperkuat eksistensi, representasi dan kontribusi dalam pengambilan kebijakan, bla bla bla. Itu dia. Insya Allah, cita-cita saya sudah ada di sarana visi saya. Pertama itu sudah jelas, sejahtera, ya, sejahtera, betul kan? Jadi mengupayakan apa lagi begini, saudara-saudara, teman-teman semua. Aduh, hapuntennya keluar saudara-saudara, Bapak Ibu, hapunten bisa. Sejahtera, siapapun yang bekerja di sini, dimanapun di dunia ini, perlu kepastian hidup. Ada yang kemarin PHL, yang magang, kapan saya diangkat, kapan saya berapa lama setelah berapa bulan dari magang saya menjadi PTT. Itu kepastian. Itu adalah role, kebijakan. Siapa yang membuat pimpinan? Pimpinan nggak akan tahu kalau kita diberikan masukan. Berikan masukan oleh yang kuat argumentasinya. Insya Allah siap seperti itu. Gitu. Sejahtera kan? Gitu. Berikutnya, kenapa saya berapi-api? Yang suruh orasi ya orasi seperti itu. Kemudian aman, artinya ya aman. Kalau kita bekerja ya harus regulasinya aman, meyakinkan gitu. Berikutnya relevan. Relevan ya terkait yang semuanya itu pengembangan karir itu pasti sesuai nyambung. Berikutnya, diperingati Pak. Itu Budi nyaman bekerja di orang teh kudu nyaman, rek diutna, rek asena, rek anginan naon, dan suasana termasuk dengan sesama juga harus kita harus menjaga silaturahmi. Jangan sampai dengan ini kita menjadi gontok-gontok. Milih ulah gitu. Ya. Berikutnya advokasi. Jangan melihat kata advokasinya. Advokasi itu bahasa seperti provokatif. Pimpinan itu bukan begitu, bukan. Advokasi di sini adalah membangun wadah dan aspirasi tenaga pendidikan UPI untuk kebijakan. Jadi kalau ada yang merasa di tingkat tataran kita ada yang kurang pas atau apa, kita itu harus menampung semua itu. Sehingga kita sampai ke misi sarana. Tepuk tangan dong. Gitu. Terima kasih. Berikutnya, ini jangan lupa MWA, kita itu bicaranya kebijakan.
Itu bicaranya kitab. Kitabnya sekarang kita itu adalah PP nomor 15 ya. Nomor 15 tahun 2014 tentang statuta. Kitab kita acuannya di situ. Perhatikan. Saya mau itu seperti itu. Ada mikir-mikir bukan, nggak ada yang lebih teknis tapi kita berpikirnya yang ini. Kemudian harus paham juga dengan visi misi biar nyambung kan, seperti itu. Berikutnya ini ya. 2 menit Pak. Oh, sudah menit. Siap. Kemudian MOA teknik, walaupun ya kita tidak dalam tataran teknis untuk bicara itu, tapi kita tidak terhindarkan akan bicara tentang hukum, kepegawaian, keuangan, non jabatan, akademik, administrasi umum, perencanaan. Di sini perlu seseorang pemimpin yang apalagi sekarang era era ketidakpastian, ya, era ketidakpastian. Kita harus bisa berani pikiran terbuka, ya, menerima apapun kritik masukan. Kalau baik untuk kelompok ya kita terima. Jadi pemimpin jangan alergi dengan kritikan. Berikutnya buka hati, empati, melihat teman-teman dan sebagainya. Itu yang menjadi kita. Itu yang harus diperhatikan. Gitu. Berikutnya, open will, keluar out of the box, melawan ketidakpastian itu, keluar jalur, lawan, bukan berarti lawan. Teruskan ini asal tidak mengganggu rel-rel aturan yang ada. Sehingga kita harus dengan adaptif dan kolaboratif sehingga kita akan bersinergi dengan pimpinan universitas. Kita bukan menjadi lawan untuk universitas, tapi harus bersinergi. Ya, aduh sok rada poho. Begini, berikutnya, ya. Bila saya terpilih pertama, pastinya itu memperjuangkan hak dan peran strategis tenaga pendidikan dalam pencapaian visi besar. Kita besar, visi itu harus futuristik, visi itu harus berideal dijadikannya, gitu ya. Berikutnya, memberikan ide besar kepada universitas. Nih, bocoran ya. Bila saya terpilih, saya akan mungkin ini ada irisan dengan PLP apa jabatan pimpinan tertentu dan sebagainya. Saya ingin ada wadah tertentu. Kenapa? Karena ketika misalkan tenaga kependidikan ataupun PT yang diangkat sebagai laboran, saya cita-cita Kak Biro, walaupun saya sudah tahu bahwa permasalahan ini belum selesai karena memang anggaran tidak ada. Jadi PLP non PNS seperti itu, gitu kan? Kemudian kepastian teknik yang lain juga, gitu. PLP non PNS di perguruan tinggi lain ada, itu terlaksana karena ada anggaran. Saya akan membantu perguruan tinggi dengan membentuk suatu unit yang menghasilkan pusat center di situ. Gak ada buka sekarang, karena ini akan nyambung dengan kemampuan saya yang lalu tentang laboratorium. Berikutnya itu jadi ibu. Namun UPI benghar ketika kita minta Pak dong IBK, Pak tambahan dong piraku tahun paling tinggi sakit tuh, janu naik dan sebagainya. Piraku UPI pasti ngabul dengan perintah saya bantu dengan ini. Kalau call ini kita dukung ini, insya Allah yang naon wae insya Allah UPI dikabul seperti itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah membentuk forum silaturahmi atau forum komunikasi teknik. Jadi ya minimal 3 bulan atau berapa bulan aspirasi ataupun informasi itu ada. Baik level informasi dari pimpinan universitas maupun level bawah. Jadi kita sebagai mediasi gitu. Jadi informasi itu mengalir begitu. Pas kayaknya Pak, ya. Jadi alhamdulillah terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf dari materi ataupun tata cara dan sebagainya. Terima kasih. Salam hormat kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh mohon maaf Pak Kepala UKPJ tadi tidak tersapa, terlalu nervous Pak UKPJ. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini merupakan acara yang memang pada waktu yang lalu, waktu pemilihan dengan adanya anggota MWA Teknik itu kita baru melaksanakannya hari ini kalau tidak salah, karena pada waktu itu Pak Anton kita hanya pemilu raya saja tapi tidak bisa mendengarkan visi dan misi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bapak dan Ibu juga bisa menilai dan berkelanjutan untuk ke depannya. Bapak dan Ibu, kita langsung saja kepada bakal calon yang terakhir. Kami persilahkan Pak Uus. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu,
Saya akan menyampaikan aspirasi calon anggota MLA tahun 2025-2030. Mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang telah duluan berorasi. Saya itu tidak biasa berorasi, Pak ya. Kasih saya. Ini Mas, saya hanya menyampaikan apa ya? Unek-unek saya aja, Pak. Curhat kata Kang tadi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya hati-hati kalau curhat. Ini soalnya live. oh gitu. Bapak Ibu mohon izin, nama saya Uus Mulyana. Sekarang saya home base-nya di BPPU, Badan Pengelola Pengembangan Usaha. Saya masuk tahun 2021. Saya seangkatan dengan Pak Sarah mungkin Pak ya. Bapak 2001 ya? 2001, kemudian ada teman saya juga Bu Yeni yang satu angkatan di EPLK UPI. Saya di EPOK selama 18 tahun Pak Sarna. 18 tahun. Dan baru dipindahkan ke EPEB itu tahun 2018. Dan kemudian 2023 saya dipindahkan ke BPPU membantu Pop Amir. Aja diketawa. Pak harus ketawa. Itu kan pimpinan kita, segala sesuatu harus kita ukur. Baik Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Pak Amir kan? Bapak Ibu kita lanjutkan awal lupa ini. Nah, latar belakang kenapa saya mencoba ikut mencalonkan calon anggota MWA, salah satunya yaitu karena ada beberapa pengalaman pribadi, kemudian juga karena diskusi dengan teman-teman, kemudian juga adanya aspirasi-aspirasi dari teman-teman teknik yang lain. Salah satunya yaitu, mohon maaf ya, mungkin saya tidak segeneral teman-teman saya depan yang sebelumnya gitu ya. Kalau saya sekarang sudah fokus ke yang emang terjadi pada saat ini. Yang pertama itu rotasi pegawai yang kurang jelas. Mungkin ini juga menjadi beban berat dari Biro SDM-nya Kang Baji ya. Karena mungkin beliau juga secara kebijakan tidak langsung oleh beliau juga, karena ada kebijakan yang di atasnya. Sehingga berdampak pada perencanaan dan pengembangan karir teknik. Yang awalnya misalkan ditempatkan di A, ternyata nanti rotasinya ke tempat yang lain, yang emang mungkin bukan secara kompetensinya bukan di situ. Walaupun tadi kata Pak F, dimanapun kita ditempatkan, ya terima, katanya gitu ya Pak F ya, disyukuri gitu ya. Tapi kan emang perlu juga kejelasan terkait perpindahan atau rotasi tersebut. Kemudian yang kedua, ini pasti hal yang memang perlu kita pikirkan, yang sudah disampaikan teman-teman terkait tadi Pak Asep penambahan posisi jabatan struktural, yang dimana pada saat ini jabatan struktural kita yang sementara ini kan terbatas, sementara teknik-teknik yang sudah mempunyai kemampuan atau yang sudah memadai untuk menduduki jabatan struktural itu terbatas. Dan itu juga sering menimbulkan persepsi negatif. Itu yang saya dengar dari
teman-teman yang curhat ke saya gitu ya, adanya persepsi negatif terkait transparansi dalam penempatan jabatan struktural. Mungkin ini suatu isu yang memang saat ini terjadi. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga yaitu tentang kebijakan. Ini bukan kebijakan ya. Belum tersianya regulasi kebijakan pegawai tetap yang mungkin lebih menyeluruh atau komprehensif terkait yang PT Pak Panji ya. Mungkin ini Pak, saya mungkin pasti yakin Pak Panji ini sudah sedang menyiapkan regulasi ini karena terkait pengalaman kemarinnya Pak Panji ya, yang sudah terjadi, yang menjadi salah satu kelemahan dari UPI sendiri. Dari masalah yang tadi saya sampaikan, saya sih sebenarnya setuju dengan tadi yang teman-teman juga. Intinya memberikan opsi yang lebih luas dalam pengalihan status jabatan fungsional umum menjadi fungsional tertentu atau JFT. Sehingga yang tadi jabatan strukturalnya sedikit, kita sebagai CFT, salah satunya Pasarna juga ya, jadi sudah memiliki jalur karir yang lebih jelas, sehingga kita tidak terlalu harus memikirkan atau menginginkan dari jabatan struktural, karena kan jabatan fungsional itu memiliki jabatan yang sudah sama seperti dosen, mungkin aja Pasarna ya. Mungkin itu yang saya akan dorong Pak Panji ya, terkait pengalihan status yang mungkin saya juga yakin saat ini juga SDM itu sudah menyiapkan Pak Panji ya kebijakan terkait tindak atau karir dari teknik sekarang ini. Kemudian yang ketiga tadi ya mendorong regulasi dari kebijakan tentang peraturan pegawai tetap yang lebih komprehensif. Jangan sampai kejadian-kejadian kemarin itu terulang kembali. Nah, yang terkait tadi yang JFT, sebenarnya di Rensa itu sudah ada indikator yang harus dicapai oleh UPI. Untuk yang tahun 2024 itu sebenarnya targetnya 23% dari jumlah pegawai tendik ya Pak Panji ya, 23%. Dan tahun 2025 nanti yaitu 24%. Artinya mungkin dari sekarang sebenarnya sudah ada kebijakan ke arah itu. Mungkin dari hal-hal yang mungkin yang dipikirkan oleh SDM, mungkin ada hal-hal yang Pak Panji ya kendala-kendala terkait pengalihan status dari fungsional ke JFT. Mungkin di situ sebagai anggota MWA mungkin bisa mendorong pengalihan status tersebut. Karena kalau saya lihat ini tadi yang sudah jelaskan Kang Riki ya, tugas MWA itu dalam statuta UPI ini saya hanya mencantumkan 4 saja, cuman ada beberapa. Pertama, menetapkan kebijakan umum UPI. Kemudian mengesahkan tadi rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategik, dan rencana kerja dan tahun anggaran. Kemudian melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan UPI, dan kemudian menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada di UPI. Nah mungkin masalah-masalah yang ada di UPI sekarang kita bisa memasukkan ke tugas-tugas yang di sini kan. Salah satu tadi bisa menetapkan kebijakan umum yang tadi yang menyerap aspirasi dari semua tendik.
Nah, saya juga sama ya. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang terpilih menjadi anggota MWA UPI dari unsur Tendik harus kita dukung. Dan diharapkan tetap bersatu membawa aspirasi untuk menjadi Tendik yang lebih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uus, Bapak dan Ibu. Demikianlah perkenalan silaturahmi dan mengenal lebih dekat itu para bakal calon anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Mungkin kita bisa manfaatkan dengan memberikan masukan dari Bapak dan Ibu atau misalnya kalau pertanyaan mungkin terlalu ini ya karena ini yang akan merepresentasikan kita di MWA. Mungkin dari calon ini mungkin harapan-harapan Bapak dan Ibu itu bisa disampaikan kepada siapapun nanti yang akan terpilih menjadi anggota MWA.